Om Swastiastu, kita ketemu lagi dalam sejarah Dangyang Nirata ini untuk bagian kedua ya. Nah kemarin perjalanan dari Dangyang Nirata ya, yang bagian pertama sampai di desa Mundah ya. Nah kita akan lanjut ke desa berikutnya yaitu, nah sebelumnya kita buka layar lebar dulu ya. Untuk bagian kedua ya, jadi beliau melanjutkan perjalanan dari desa Mundah, ya, dari desa Mundah menuju ke timur laut. Nah di tengah jalan beliau bertemu dengan sebuah aliran sungai. Di pinggir sebelah baratnya ada sebuah mata air ya. Airnya sangat suci dan sejuk. Di pinggirnya terhias dengan bunga-bunga yang sedang mekar, menebar bau harum yang menyebabkan penciuman hidung bunga mawar itu. Nih ya. Jadi kita kembali, salah klik ya. Nah dari desa Mundah, saya ulang lagi, dari desa Mundah sang pendeta berangkat ke timur laut. Nah di tengah jalan beliau bertemu aliran sungai. Nah di sebelah baratnya ada sebuah mata air, airnya sangat suci dan sejuk. Nah terdapat juga bunga-bunga mekar menebarkan bau harum, sehingga bunga rampai yang pupus gugur dari kuntumnya menutupi tanah seakan kasur tilam sari ya, sangat menggugah perasaan ya. Lalu sang pendeta berhenti di tempat itu dengan tenang melakukan yoga samadhi disertai puja astuti dan japa mantra utama. Dan di sekeliling beliau disebut dengan Mangupuri, Mangui ya. Jadi daerah tersebut diberi nama Mangupuri ya. Nah di sana pun beliau mendirikan namanya Pura Sada ya. Di dalam sang pendeta ada di sana lalu didengar oleh Ki Bendesa Kapal, turunan dari Ki Patih Wulung, tentang sang pendeta ada di Mangupuri atau Mangui. Maka cepat-cepatlah Ki Bendesa Kapal datang menghadap Empu Dangyang untuk mengaturkan agar beliau berkenan singgah di sana, serta menjelaskan bahwa beliau membawa surat pemberian Krian Gajah Mada, Ki Krian Patih Gajah Mada, yang berisi perintah supaya memperbaiki pura kayangan yang ada di Bali. Dan pada waktu itu kebetulan ada karya puja wali odalan di Pura Sada Kapal. Nah ini, jadi Pura Sada kapalnya, jadi Pura Sada ada di kapal ya. Terutama di Bali ada desa kapal ya. Demikianlah isi permohonan Ki Bendesa Kapal. Sang pendeta memenuhi permohonannya dengan senang hati dan berangkat saat itu juga. Tiada diceritakan beliau di tengah jalan, akhirnya tibalah sang pendeta di desa kapal lalu masuk ke dalam pura serta duduk di balai piasan di sebelah barat. Kaki Arya panggil Dangyang kepada Bendesa, siapakah yang akan menyelesaikan karya pilih perdana di perayaan ini? Nah, jadi Dangyang Nirata bertanya kepada Bendesa, Kaki Arya, siapakah yang akan menyelesaikan karya pilih wali perdana di perayaan ini? Sigi Empu Dangyang, jawab Bendesa, tiada lain Empu Guto kami aturi di Gunung Agung untuk menyelesaikan karya puja wali ini. Ki Arya, panggil sang pendeta. Ki Guto itu adalah pelayanku yang disangka pendeta Brahmana. Ia adalah penjelaman Gandharwa. Gandharwa yang 30 yang terkutuk dahulunya ya. Yang harusnya diselesaikan oleh segala caru yang kecil dan untuk mencari keselamatan sawah ladang. Demikianlah hak kewenangnya. Ujar sang pendeta, tidak lama antaranya maka datanglah rakyatnya diutus pergi ke Gunung Agung untuk mengaturi Ki Guto, memikul Ki Guto dengan tandu pangayotan serta berpayung agung dan langsung masuk ke dalam perayaan Pura Sada. Demi dilihat Dangyang Duyenda duduk di balai piasan, maka Ki Guto cepat-cepat turun dari tandu, duduk bersimpuh di hadapan sang pendeta seraya memohon ampun atas kesalahan tingkah lakunya. Hai Guto, mulai sekarang kamu juga menipu masyarakat umum. Aku mengampuni kesalahanmu, ucap sang pendeta. Demikianlah sang pendeta kepada Ki Guto kemudian menoleh. Kakek Arya, ketahuilah bahwa aku yang mengutus Ki Guto pergi ke Bali untuk menyelidiki dalam Sri Watu Renggong. Telah lama tidak muncul lagi ke Jawa. Kini urungkan Ki Guto menyelesaikan upacara puja wali di sini, perintah Dangyang.
Yang pantut dihadapinya adalah korban caru, terutama pada waktu Nileming Kesanga bulan mati dan bulan ke-9 pada kalender Bali, sekitar bulan Maret April. Anangkluk merana pengusir Bama membalik sumpah di sawah ladang dan amupuk destitluh nerang jana mengalau sebangsa ilmu hitam dan itulah wenangnya. Jika ditugaskan untuk menjuali persembahyangan dewa di pura-pura panas kesakitan masyarakat desa olehnya, Ki Gudo dan Ki Bendesa menyembah burung. Dan yang dunia diaturi memuja misalkan upacara penjuali di Purusada, sedangkan Ki Gudo disuruh memuja pada upacara korban atau pecaruan. Nah, ini berada jadi ada pembagian dan yang dirata itu khusus untuk penjuali Piodala, sedangkan Ki Gudo untuk carunya saja. Sama dengan di sini ya, zaman sekarang pendeta Brahmana atau peranda khusus untuk upacara puja wali ya, odalan, sedangkan untuk pemangku untuk pecaruan saja ya. Nah, setelah selesai di Purusada, maka sang pendeta bersama putra-putrinya dan 2 orang pelanya pergi ke selatan, tiba di desa Tuban. Di desa selatan Badung, beliau dijemput oleh orang desa Tuban, semuanya dengan hormat tulus ikhlas mengaturkan hidangan santapan kepada sang pendeta dan putra-putrinya. Sementara sang pendeta diam di sana, banyak ikan laut yang tertangkap. Itu adalah karena kesaktian pendeta Sekti Woro. Demikian juga tanaman segala sesuatu menjadi baik semuanya. Pada suatu hari sang pendeta dan putrinya diaduri hidangan penuh dengan berbagai masakan ikan laut. Sang pendeta bersama putrinya dengan senang hati menerimanya. Setelah diberi mantra oleh sang pendeta lalu dilempar ke dalam laut, maka ikan itu hidup kembali dan diberi nama ikan telapak. Oleh karena itu dagingnya habis sebagian. Ikan tampak ini diberi mantra suci oleh dan diumumkan kepada orang yang ada di sana. Apabila kemudian ada orang menggawe hayu melaksanakan upacara kesehatan, ikan itu boleh digunakan sebagai isi sesajen suci ya. Orang-orang desa Tuban yang kebetulan ada di tempat itu melihat dan menyaksikan keadaan yang sedemikian itu sehingga tercengang, heran, takjub dengan kesaktian sang pendeta. Kemudian sang pendeta mengajar dan menasihati orang-orang desa Tuban membuat pukat bubu tanpa umpan agar banyak mendapat ikan dengan cara diam-diam. Nah, kurang lebih 7 hari lamanya sang pendeta di desa Tuban, maka datanglah Kiai Arya Teguh Kuri menjemput sang pendeta untuk sudi mampir di puri beliau. Pada suatu ketika berangkatlah sang pendeta diiringi oleh Kiai Teguh Kuri. Setibanya di desa Buangan terpaksa beliau berhenti dalam sebuah perayaan pura Batanyuh. Karena dihalangi oleh banjir besar, banyak orang yang datang menghadap dari sebelah timur jalan melalui jembatan gantung. Semuanya menyembah serta memohon pengalah air oleh karena rumah mereka dilanda banjir. Sang pendeta belas kasihan kepada orang yang kena bencana alam kebanjiran itu. Lalu beliau memberikan sepotong kayu anceng, tongkat yang telah dirajah. Sang yang kelar disuruh agar dipancangkan di muara banjir. Dengan tiba-tiba menggelombang naik air itu lalu bertolak lari ke barat memutus jalan. Sangat heran orang yang melihat tentang kekuatan batin sang pendeta kedemikian. Orang desa berdatangan mengaturkan buah-buahan dan santapan lainnya. Tidak diceritakan lebih lanjut tentang sang pendeta di tengah jalan. Akhirnya tiba di puri Arya Teguh Kuri di Badung ya. Nah, setelah berapa lama berada di Badung, maka datanglah Ki Pangeran Mas menyebut Empu Dangyang diaturi pergi ke desa Mas. Dangyang diratu bersama putrinya dan 2 orang pelanya pergi juga ke desa Mas. Di sanalah beliau dibuatkan geria, rumah untuk para Brahmana yang baik, sehingga menetaplah sang pendeta diam di desa Mas. Lama kelamaan Ki Pangeran Mas mengatur anaknya wanita yang sangat cantik, Putri Bendesa Gading Wani, yang dipakai pelayan oleh sang pendeta bersama Nibrit. Kini dipakai pelayan oleh putrinya Pangeran Mas yang bernama Sang Ayu Mas Genitir. Kini dipakai pelayan oleh putrinya Pangeran Mas yang bernama Sang Ayu Mas Genitir. Kemudian setelah Pangeran Mas dibersihkan, didiksa oleh Empu Dangyang menjadi pendeta dan telah lama paham tentang agama, ilmu ketuhanan, ilmu batin. Setahun telah berselang pertemuan suami istri Dangyang dirata dengan sang istri Mas Genitir, lalu melahirkan seorang putra diberi nama Ida Putu Kidul.
Dalam antara itu ada seorang pelayan Pangeran Mas yang bernama Pangeleng yang mengaturkan sebuah pusuh jantung pisang batu yang berisi gading emas asal tanamannya sendiri kepada Dangyang Dunjele. Kata Dangyang waktu menerima pusuh pisang batu, semoga Pangeleng kaya sampai seturun-turunnya kelak. Nah, pergaulan hidup beramana bangsa. Diceritakan suatu hari sang pendeta memancing di taman, berdiri di tengah telaga, kakinya beralaskan daun tunjung teratai. Bisa mengambang dan tidak tenggelam. Setelah banyak mendapat ikan, sang pendeta berhenti memancing lalu mandi, menyucikan diri, kemudian melakukan surya sawana. Setelah selesai, sang pendeta diaturi hidangan santapan. Nah, setelah beliau selesai bersantapan, maka keempat putranya disuruh meneruskan menikmati. 4 orang putranya itu Ide Putu Kemeno, Daha, Ide Putu Manowo, Pasuruan, Ide Putu Telaga, Bramangan, Ide Putu Mas, Desa Mas yang biasa disebut Kuluan, Lor, Wetan, dan Kidul. Sedang para putranya yang untuk menikmati hidangan, maka semesta memberikan nasihat, anak-anakku semua engkau boleh saling cuntakain sampai turun. Kemudian saling cuntakain artinya tenggang rasa, gotong royong, membela dalam keadaan suka duka hidup di dunia. Apabila seorang berduka, maka semuanya harus berbela sungkawa. Tentang perkawinan boleh mengambil. Tiap orang yang lebih tua dan pandai boleh dipakai guru dan nabi. Jika kemudian engkau lupa akan ikatan persaudaraan, semoga salah satu diantaranya melanggar amanatku itu turun dan surut derajat kewibawanya. Itu bisamanya. Demikianlah amanat sang pendeta. Lama-kelamaan terjadilah hal yang agak ganjil, memungkinkan karena kodrat Tuhan. Dangyang menjamah pelayan sang istri Ayu Mas, anak dari Benisa Gading, wani yang bernama Jeruk Patapan. Akhirnya berputra seorang laki-laki yang bernama Ide Wayan Sangsi atau Ide Patapan. Lain dari itu, pelayan yang bernama Nibrit pada suatu malam dijumpai sedang mengeluarkan air kencing sebagai air pancuran sehingga menembus tanah sampai sehasta dalamnya, lalu dijamah juga oleh sang pendeta, kemudian melahirkan seorang putra laki-laki yang bernama Ide Wayan Tamesi atau Ide Bindu. Diceritakan setelah 2 orang putranya terakhir sama-sama besar, sang pendeta pagi-pagi pergi pula ke sebuah telaga di taman untuk memancing ikan. Berdiri di tengah telaga beraskan daun tunjung, tetapi daun tunjung itu tidak tenggelam sepergelangan kaki sang pendeta, dan terlihat oleh beliau ikan kakul siput yang telah disantap dagingnya, sisanya dilempar ke dalam telaga, lalu hidup kembali dalam keadaan seperti itu. Menyelinap suatu perasaan ke dalam hati seluruhnya bahwa 2 orang putranya yang terakhir ini akan surut perbawanya, ya. Setelah selesai memancing, lalu beliau bersiram, menyucikan diri, masuk ke tempat pemuja, lalu melakukan pemujaan seperti biasa. Setelah keluar dari memuja, maka diaturlah hidangan bersantapan. Setelah sang pendeta habis bersantap, maka dipanggillah putranya yang ke-6 untuk makan bersama dalam satu hidangan. Putra-putrinya berenam telah siap untuk makan bersama magibung suatu hidangan. Demi masing-masing telah menggenggam nasi kepala di tangannya, maka tiap-tiap alat makan itu berkelahi dengan kawan-kawannya. Ada yang bertarung, ada yang jatuh, ada pula yang berbenturan di tulang. Yang kalah membalas pula yang lain, dan sehingga ala makan itu berantakan. Hal yang dilihat oleh sang pendeta, lalu orang disuruh membawakan lagi makanan 2 hidangan yang berlainan. Setelah siap, maka Ide Wayan Sangsi, Ide Patapan makan menjadi satu hidangan, dikumpulkan dengan Ide Bendu. Sedangkan putra 4 orang lagi menjadi satu hidangan. Dengan keadaan yang demikian, maka tentralah keadaan masing-masing, asik menikmati hidangan dengan sepuasnya, tidak ada suatu sengketa pun yang terjadi. Sementara sang pendeta memberikan nasihat, anak-anakku sekalian, dengarkanlah nasihatku baik. Anakku Putu Sangsi dan Putu Tamesi, dalam kehidupanmu turun-menurun boleh sembah menyembah dan boleh mengambil istri, tapi dalam turunan anakku 4 orang lagi, yaitu Putu Kuluan, Lor, Manuabe, Putu Wetan, dan Putu Mas, tidak boleh. Tapi engkau Putu Sangsi dan Putu Blindu seluruhnya boleh mengaturkan putri dan berguru kepada saudaramu yang 4 orang ini, ya. Sebab ibumu adalah orang-orang pelayan. Demikianlah yang harus diingatkan
amanatku ini. Siapa yang melanggar akan mendapat papa surut biawa dan wangsanya. Demikianlah amanat dan yang dujin. Nah, lama laun tersebarlah berita dan yang sampai ke Gegel bahwasanya ada seorang pendeta sakti baru datang disebut umum pendeta sakti Warau. Saktinya hampir sampai dengan pendeta Logawi. Sebab itu dalam waktu renggong Raja Bali saat itu sangat besar asalnya untuk memanggil pendeta sakti itu menjadi gurunya. Nah, pada suatu hari diutus Ki Gusti Penyarikan Dao Bali Agung pergi ke desa Mas untuk mengaturi dang yang agar datang ke Gegel. Dan diharapkan datang esok harinya. Pada hari yang baik, berangkatlah Gusti Penyarikan mengendarai kuda putih berpakaian putih, hanya giginya saja yang hitam. Setibanya di desa Mas, lihatlah Ki Benih Semas sedang menghadap sang pendeta di sebuah pendopo kecil. Maka segera beliau turun dari kendaraannya. Ki Gusti Penyarikan segera duduk menghadap sang pendeta seraya berkenalan diri dan mempermalukan kedatangannya. Nah, setelah banyak kata-katanya menceritakan keadaan Bali, kemudian timbullah pikirannya hendak menyelami pengetahuan sang pendeta tentang ajaran pemerintahan negara. Setelah sang pendeta menjelaskan tentang tata negara, Kiai Penyarikan merasa sangat beruntung dalam hatinya sebagai kaudat Tuhan mempertemukannya dengan seorang pendeta sakti ahli dalam bidang agama, lalu mengajukan permohonan agar diangkat menjadi muridnya. Berguru kepada sang pendeta belajar rahasia ilmu ketuhanan, akhirnya memohon dibersihkan dinamakan sebagai bagawan, pendeta kesatria. Sang pendeta berkenan mengabulkan permohonan Ki Gusti. Pada malamnya sang pendeta mengajarkan rahasia ilmu ketuhanan dengan yoga semerinya dengan beda mantra yang penting-penting. Ki Gusti memang sudah mempunyai dasar yang bakat yang tentang ilmu ketuhanan. Karena usaha dan latihannya sendiri, sebab itulah ajaran sang pendeta cepat dapat ditampung dan dipenuhinya. Besoknya, paginya, kebetulan hari baik, beliau didiksa oleh sang pendeta menjadi begawan. Selampu dan yang lanjut memberikan nasihat dan ajaran penting kepada muridnya sehingga Kiai Penyarikan terlambat sehari kembali ke Gegel mengiringi dang yang dirata. Nah, pagi-pagi setelah 2 malam lewat, maka Kiai Penyarikan berangkat mengiringi pendeta sakti Waro ke Gegel bersama mengendarai kuda. Tidak diceritakan tengah jalan, maka tibalah beliau di Gegel. Tapi sayang, dalam waktu renggong telah berangkat pagi-pagi ke Teluk Padangbayi untuk berburu binatang dan menangkap ikan diiring oleh para mandri, mandri penggawa dan rakyat sangat banyak. Oleh karena demikian halnya, maka terpaksa lagi Gusti Penyarikan mengiring dangyang ke Teluk Padang. Setibanya di Padang, sang surya telah lewat tengah hari. Para pengguna mandri telah sama-sama pula mencari pondoknya masing-masing. Kiai Penyarikan mengiringi dangyang menuju pengsarangan dalam renggong agak murka kepada Kiai Penyarikan, katanya, kenapa sampai lewat janji baru datang. Sebagai bukan orang tua, Penyarikan antar kampung dangyang ke Parayangan Pukuturan. Setelah dangyang dirata berisyarat datang dalam waktu renggong menghadap bersama beberapa orang pelayan membawa santapan. Saya berkata, selamat datang Bu. Maafkanlah keadaan tempat yang tidak sepertinya ini, dan silakan menikmati santapan ala kadarnya. Sang pendeta mengucapkan banyak terima kasih lalu berkata, Tuanku, maafkanlah Kiai Penyarikan agak terlambat pada janjinya, sebab beliau ingin berguru dan mempelajari ilmu ketuhanan dan minta didiksi menjadi bagawan. Kami sedia melakukannya, jangan Tuanku kecewa karena kebelakangan, sebab soal agama tidak mengenal carikan atau sisa, karena agama adalah soal ketuhanan yang suci. Demikianlah kata sang pendeta. Tuanku, apakah hari ini Tuhan mendapat banyak ikan? Wah, kami benar-benar sial, tidak dapat seekor pun kita jawab dalam waktu renggong. Tuanku, cobalah sekarang perintahkan rakyat Tuanku menangkap ikan dan berburu bintang. Kiranya banyak berhasil. Kata sang pendeta. Dalam menurut sang pendeta memerintahkan rakyatnya mengulang menangkap ikan dan berburu. Sebelum rakyat masuk ke laut akan menangkap ikan dan ke hutan akan berburu binatang, sang pendeta keluarkan dan berdiri di halaman memandang ke laut memanggil ikan dan memandang ke hutan memanggil binatang. Tidak berserang lama, banyaklah ikan dan binatang tertangkap oleh rakyat. Dalam sang pendeta sangat gembira melihatnya. Setelah sehari sore, semua rakyat menangkap ikan dan berburu binatang. Binatang telah kembali ke tempatnya dengan membawa hasil yang sangat banyak. Sri Haji Bali dan sang pendeta kembali lagi ke pesanggaran.
Pada malam harinya sampai larut malam dalam Wonogiri bercakap-cakap dengan sang pendeta tentang agama. Tetapi soal membersih medikse, dalam masih berpikir besok paginya dalam kembali ke Gigel diiringi oleh seluruh menteri penggawa dan rakyatnya. Dalam duduk dalam suatu pedati dan yang ditarik kuda bersama sang pendeta. Setibanya di Kaliunde, jalan pedati itu berhenti karena air sungai sedang naik banjir karena hujan di pegunungan. Kemudian sang pendeta membisikkan ajaran Aswasiksa. Setelah dalam mengerti dan paham tentang ajaran itu, terutama mantranya, lalu diambil oleh beliau sebuah cambuk dan dilecutkan dengan keras, maka ujungnya keluar api, sedang pangkalnya keluar air amerta. Dalam keadaan seperti itu, kuda mendobrak ke air sungai, kakinya tenggelam, sepergadang akhirnya selamat ke tepi sungai barat. Semua melihat sangat heran. Ajaran Aswasiksa. Sebuah cambuk dilecupkan dengan keras, maka ujungnya keluar api, sedangkan pangkalnya keluar air amerta. Dalam keadaan seperti itu, kuda mendobrak ke air sungai, kakinya tenggelam seperti dan akhirnya selamat di tepi sungai barat. Semua melihat sangat heran. Tiada diceritakan lebih lanjut betapa iringan Raja Bali di tengah jalan, maka tibalah di istana Gigel. Sang pendeta ditempatkan di tempat suci dengan menikmati hidangan dan sebagainya. Selesai itu. Ya. Maru bangun. Nah. Deh, jahit tu cepet deh. Nah. Langsung apa gitu? Nah. Deh, jahit tu cepet deh. 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 Ya. Dia bubuk ya. Halo guys, maafkan ada gangguan sedikit. Kita lanjut lagi ceritanya. Tiada diceritakan lebih lanjut betapa iringan Raja Bali tengah jalan maka tibalah di istana Gigel. Nah, sang pendeta ditempatkan di tempat suci. Kemudian dalam pada kesempatan itu menceritakan sikapnya, katanya Mpu Dangyang, sampai saat ini saya belum ada niat akan memiliki karena telah merupakan sultan dari Pangeran Dauh. Sang pendeta menjawab, tuanku maklumilah seyakin-yakinnya bahwa agama itu tidak ada yang merupakan sultan. Siksa kalau diadakan sama dengan air yang diucurkan. Sekalipun demikian bila sang pendeta namun dalam pada pendeta tidak mau mendikse. Kemudian diceritakan lagi Ki Gusti Penyarikan Dauh Bali Agung telah berurusan sebagai pendeta bagawan setiap kali menghadap pada Dangyang untuk mendalami ajaran agama dan kemudian sampai juga pada sastra. Teman-teman bersajakan pupuh, kidung, dan guru lagu kekawin. Sehingga pengetahuan Ki Gusti Bagawan sungguh-sungguh padat dan suci. Lama-kelamaan sebagai penguru yoga bakti kepada guru, beliau mengaturkan seorang putrinya yang cantik menaruh paket agama serta kesultanan Dangyang. Dangyang diberi menerima dengan senang hati pengguru yoga tersebut, lalu dinikarkan dengan putranya yang bernama Ide Putu Lor. Nah, ini Ki Gusti Penyarikan ya, karena saking telapnya dengan agama, dia punya anak cantik, diberikanlah Dangyang Dwijendra untuk menjadi menantunya dengan kawin dengan anaknya Ide Putu Lor. Nah, dari perkawinan ini menurunkan dua orang putra, itu Ide Wayan Buruan dan Ide Ketut Buruan. Nah, Dangyang Dwijendra mempunyai dua asrama geria, yaitu di Desa Emas dan di Desa Gigel.
Tiap hari purnama dan tilam si Rempu tetap masuk ke istana menghadap dalam diiringi oleh cucu-cucu beliau yang masih kecil, Idoayan buruan. Pada hari baik sedemikian dalam dipuja oleh Empu Dangyang dengan weda pangajaya dan dipesiki Tirta yang telah diberikan mantra kekuatan batin. Dengan hal demikian lambat laun dalam menjadi seorang raja besar perbawanya karena segala batin kepemerintahan ada pada beliau. Namun sayang beliau belum mau mendiksa karena belum besar artinya didahului oleh Kiai Penyarikan Doh Balai Agung. Sri Haji Krahang dari Sasak. Nah, pada suatu ketika Sri Haji Baturenggong permakluman kepada Dangyang gurunya bahwa negara Bali sering diserang oleh Sri Haji Krahang Sasak Lombok yang sangat sakti dan pandai mengubah dirinya maya-maya dan halim melayang. Acap kali prajurit kalah dalam pertempuran di tepi laut, hanya saja mengganggu negaranya. Sebab itu beliau memohon nasihat bagaimana caranya menghadapi musuh. Dan dia menjawab, anak Baturenggong, baiklah aku akan coba pergi ke Sasak sebagai utusan anak untuk datang kepada Sri Haji Krahang kepada mengadakan persahabatan. Oleh karena keselamatan bersama-sama lebih baik bersahabat daripada bermusuhan. Bersahabat akan lebih banyak mendapat keuntungan bersama, sedangkan kalau bermusuhan banyak mendapat kerugian. Akhirnya pada suatu hari baik Dangyang Wijendra berlayar dengan menumpang jungkung. Pelayarannya lancar, tidak mendapat arah melintang ya. Setiba di Sasak beliau masuk ke dalam purinya Sri Haji Krahang. Ketika Sri Haji melihat pendeta datang, segera beliau turun dari tempat duduknya dan menyebut sang pendeta dengan hormat. Dipersilakan duduk dengan beliau. Setelah bersama-sama menikmati kesuguhan minuman, maka Sri Haji Krahang berkata dengan hormat menanyakan perihal kedatangan sang pendeta. Dangyang Wijendra menjelaskan maksud beliau datang di atas perkenan bahwa merupakan pesan dari dalam Baturenggong untuk mengadakan suatu ikatan persahabatan dengan Sri Haji Krahang. Dan juga menyatakan bahwa dengan persahabatan kita akan mendapat rasa persaudaraan. Dangyang mengatakan bahwa ada baiknya kalau Sri Haji memberikan salah seorang putrinya menjadi istri dalam Baturenggong. Sang pendeta harap dimaafkan saja karena kami tidak dapat memenuhi sebagai anjuran sang pendeta. Sebaiknya sang pendeta pulang saja. Dengan hal demikian sang pendeta keluar dari dalam puri seraya mengeluarkan kata-kata kutukan. Semoga si Krahang surut kesaktianmu dan surut kebesaranmu. Demikian kata beliau seraya menuju pesisir naik ke atas jukung yang ditumpangi tadinya lalu menuju Pulau Bali. Setelah beliau tiba di Geger kembali, sang pendeta cibur lewat dengan kimat. Baik dan guru, apakah berhasil guru di sana? Dalam waktu ketika mereka duduk bersama, anak Baturenggong, tidak berhasil usahaku mengadakan ikatan persahabatan kata si Krahang. Aku telah memberi kutukan palsu agar dia surut kewibawanya, tidak lanjut menjadi kesatria, kata sang pendeta. Setelah Dangyang Wijendra menjadi pendeta kerajaan di Geger dan sudah memberikan diksi kepada dalam Baturenggong, beberapa tahun kemudian beliau berniat untuk melakukan tirta-yatra, melihat dari dekat perkembangan ajaran kerohanian di desa. Untuk melaksanakan niat beliau minta izin kepada dalam Baturenggong agar beliau berkenan memberikan persetujuannya karena tujuannya sangat baik. Dalam tidak berkeberatan mengizinkan sang empu untuk melaksanakan perjalanan bertirta-yatra. Konon berkatlah beliau menuju arah barat, mula-mula sampai di daerah Jembrana, kemudian sebuah perayangan yang disebut dijaga oleh seorang jaga pura sekalian sebagai pemilik perayangan. Seperti kebiasaan sang penunggu perayangan, setiap orang yang lewat di tempat itu diharuskan untuk bersembahyang terlebih dahulu sebelum meneruskan perjalanan. Kebetulan hari itu yang tengah lewat adalah Dangyang Nirata. Sang penunggu perayangan itu menegur sang empu agar beliau mengadakan persaingan di tempat suci itu. Dia juga menjelaskan bahwa perayangan itu sangat angker sekali. Barang siapa yang tidak mengaturkan bersama di sana, dia tidak mau menyembah bersamanya. Pasti orang itu akan menemukan celaka. Setelah sang empu bertanya kesusahan apa yang dialami orang tidak mau mengaturkan persembahyang, sang penunggu perayangan mengatakan bahwa yang bersangkutan pasti akan dimakan macan. Di daerah sekitar banyak macan yang sangat ganas melakukan rencang perayangan ini. Dia meminta berkali-kali kepada empu agar beliau bersembahyang lebih dahulu sebelum beliau melanjutkan perjalanan agar benar-benar selamat di perjalanan. Empu Nirata menuruti perkataan sang penjaga pura seraya beliau mempersiapkan diri bersayang. Disitulah beliau menyatukan Bayu Sabda hidup seraya mengarahkan kusenanya ke senanya bernegara Sika. Di mata ketiga tak lama tiba-tiba saja perayangan menjadi pecah dan rubuh. Sang pendeta
sang pemilik orang itu sangat kaget melihat kejadian yang sangat gaib itu. Saya minta ampun agar pelayan itu bisa dibangun lagi, sehingga ada batu yang menentukan kesamaan ke depan ide sang yang dewasa. Nah, demikianlah sejarah perjalanan Dangeni Rata bagian kedua. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf ada gangguan lagi sedikit dari video ini. Dan dalam penyajian video kurang lebihnya mohon dimaklumi. Dan akhir kata saya tutup dengan perung tadi. Om Santi Santi Santi.